Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Selamat siang Bu. Punya perkenalkan, saya Sania Nazila Rahma yang nantinya akan mendampingi Ibu selama beberapa waktu ke depan. Nah, sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Nah, di sini Ini adiknya namanya siapa? Kireng. Kireng. Ini Ibu sudah pernah datang ke konselor atau ke ahli gizi Bu? Belum pernah ya. Nah, Ibu ini ada yang bisa saya bantu Bu? Ya Mbak, saya di sini mau konsultasi sekaligus ingin tahu lebih dalam tentang apa sih yang dimaksud dengan stunting itu. Dan Gitu. itu kan juga marak dibicarakan orang. Nah, khawatirnya saya yang dengan yang saya tahu tentang stunting itu sendiri, itu nanti anak saya jadi terkena stunting. Gitu. Baik. Ibu kesini atas rujukan dokter atau keinginan sendiri? Keinginan sendiri. Keinginan sendiri ya. Oke. Sebelumnya apakah Ibu sudah pernah menimbang anaknya, terakhir timbang itu? Terakhir timbang itu berat badannya 20 kilo, dan berat badannya 110. Oke, kalau begitu beri waktu saya sebentar untuk menghitung dulu ya Bu ya. Nah, ini setelah saya hitung ya Bu, karena usia anak Ibu ini kan masih 5 tahun. Di sini untuk berat badan sesuai usia, tinggi badan sesuai usia, dan berat badan sesuai tinggi badannya ini semuanya normal. Terus dari kebutuhan energinya juga cukup ya Bu ya, dari usianya, tingginya ini sudah saya hitungkan ya. Terus apakah Ibu sini bawa hasil lab nggak? Bilang kamu itu Oh, nggak bawa ya, nggak apa-apa. Terus anaknya ini biasanya sering sarapan atau sering dilewatin sarapan? Lebih sering sarapan. Untuk sarapan biasanya sama apa aja itu? nasi sayur, Nasi sayur. terus sayurnya saya termasuk ada tulang pauknya. Oh, untuk nasinya sendiri biasanya seberapa Bu sekali Kalau makan? sarapan itu 1,5 jam. 1,5 jam. Untuk sayurnya Sayurnya lebih cenderung satu mangkuk. 1 mangkuk ya. Terus untuk buahnya pagi Tidak konsumsi. tidak buah. Terus kalau pakai pelengkap gitu nggak Bu, kayak kerupuk atau kecap gitu? Enggak. Enggak. Nah, ini kalau di jam 10 sampai sebelum makan siang tuh ada nyemil-nyemil atau makan jajan apa enggak? Ada
Apa itu Bu biasanya? Biasanya kan buah, puding atau roti. Puding atau roti ya. Kalau buah itu biasanya satu kali makan berapa Bu? Tergantung buahnya sendiri. Oh, tergantung buahnya. Umurnya anaknya juga. Kalau dia, oh udah buahnya enak, atau pudingnya enak, gitu. Dia pasti minta tambah. Oh gitu. Lihat sukanya buah apa ini? Biasanya buah pisang. Pisang. Kalau pisang ini satu buah habis atau kurang? Atau Bisa tambah lagi. oh, bisa tambah lagi. Ini jeruk sama mangga juga sama ya. Tapi dia lebih sukanya ke pisang sama mangga. Kalau lebih suka pisang sama mangga. Terus untuk makan siangnya biasanya makan siang sama apa itu? Sama dengan menu yang pagi hari. Sama ya. Untuk porsi nasinya sama atau Lebih banyak. lebih banyak ya? Jadi Dua centong. Dua centong teras juga ya Bu ya? enggak lebih penuh. Oh, centong penuh. Baik. Terus sayurnya ini juga sama satu mangkok? Sama. Oke. Bisa lebih. Oke. Terus kalau waktu jam 4-an sore gitu tuh suka nyemil atau suka makan apa gitu enggak? Jarang. Di sore jarang ya. Siang. Oh. Terus tapi malamnya tetap makan ya. Makannya sama apa Ibu kalau boleh tahu? Masih dengan menu yang pagi hari. Oh, masih sama ya. Nasinya juga 2 centong atau 1,5 biasanya? Kalau sudah malam ini susah. Oh, 1,5. Tapi anaknya Sayurnya juga sama ya, 1 mangkok ya. Ini juga nggak pakai pelengkap ya Bu ya? enggak. Nah, kalau konsumsi airnya tuh sering minumnya pakai gelas atau pakai botol biasanya? Lebih sering pakai botol, Mbak. Atau pakai botol? Botol yang seberapa Bu? Ukuran 600 ml. 600 ml. Biasanya habis berapa botol kalau? Bisa 5 ataupun lebih, tergantung aktivitasnya. Oh, di kurang lebih 5 botol ya Bu ya. 5 botol. Terus kalau konsumsi jajanan-jajanan manis gitu Dia cenderung penyuka gurih, jadinya untuk manis kurang suka. Oh, berarti lebih cenderung ke makanannya asin gitu ya. Kalau minum teh, minum susu gitu sering nggak? susu tidak. Susu tidak. Kalau Susu teh, tidak. iya. Kalau apa tehnya? Tehnya ya, tapi tidak sering. Oh. Biasanya seberapa itu kalau tehnya mungkin 1 minggu sekali atau berapa hari sekali? Bisa 1 minggu sekali, bisa 1,5 minggu sekali. Semaunya dia. Semintanya gitu ya. Semintanya. Cuman tidak sampai 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Oh, jadi rentangnya lebih lama gitu ya.
dari tadi ini saya tanya, ini kan konsumsi sayur sama buahnya udah cukup bagus ya Bu ya, adiknya hebat, mungkin nanti bisa dipertahankan lagi. Untuk airnya juga lebih bisa dipertahankan lagi. Terus nanti untuk protein hewani dan nabatinya, lauk-lauknya nanti bisa dipisah aja ya Bu ya, tidak dicampur dengan sayurnya biar lebih kenyang nantinya gitu ya Bu. Terus ini kegiatan adiknya apa ya? Kegiatan selama di rumah ya sekolah, di waktu sekolah bermain, belajar, atau mengaji, buat mengaji. Kalau main biasanya berapa lama atau kadang Sebentar aja. sebentar? Main di rumah atau main keluar sama teman-teman? Kalau keluar sama teman sekolah, ini kalau di rumah ya, kalau dia pulang sekolah lebih sering langsung tidur, Kalau lebih langsung tidur ya. karena kenapa sudah terlalu pagi. Berangkat jam berapa kalau sekolah misalnya? Jam 7. Jam 7? Masuk sudah jam 7. Oh, berarti bangunnya pagi banget ya. Pulang jam 10. Oh, jam 10. Terus pulang nanti langsung tidur atau nyemil-nyemil dulu nih adiknya biasanya? Kata yang dia kata minta makan nasi, kan masih bekal di yang dari sekolah Masih saya bawain nasi. Mm-mm. Nah biasa kalau masih ada dia di sini. Oh gitu. Nah ini adiknya ini minum suplemen atau vitamin apa? Sudah lama enggak? Sudah lama enggak? Nah untuk ibu mohon maaf, apakah ibu punya riwayat sakit atau pernah apa yang Anemia. anemia ya? Untuk sekarang apa masih sering anemia juga Bu? Nah kalau anak ibu ini sering sakit juga atau dulu pernah punya riwayat sakit apa gitu? Kalau riwayat sakit tidak, cuman ya sakit-sakit ringan aja, panas, batuk, pilek. Ya, sakit umum gitu ya Bu ya, batuk pilek. Kalau dia terlalu aktivitasnya terlalu padat, dia panas, Oh, misalkan. jadi kalau terlalu capek bisa langsung panas gitu ya? Bisa. Hmm. Ini kan tadi saya sudah tanya-tanya, udah mengukur kebiasaan makan anaknya ya Bu ya. Dari semuanya itu juga udah cukup baik. Nanti seperti yang tadi sudah saya bilang, mungkin sayur dipertahankan, buahnya dipertahankan, minum dipertahankan, sama mungkin di lauk nabati sama hewaninya seperti ayam, tahu, tempe itu bisa diberi secara terpisah gitu ya Bu ya. Terus selanjutnya ini kan karena secara kondisi anaknya ibu ini juga baik, semuanya normal nih, saya arahkan saja anak ibu untuk diet gizi seimbang ya Bu ya. Bagaimana, apakah ibu setuju dengan nanti makannya itu 3 kali makan berat atau makan utama dengan 2 kali selingan? Kalau 2 kali makan sehari saya rasa agak keberatan. Oh begitu. Dia tidak hitungannya tidak terlalu sering makan besar. Gimana kalau kita turunin jadi makan beratnya tetap 3 kali tapi selingannya jadi 1 kali? Jadi mau
selingannya di waktu siang atau di waktu sore? Cenderung waktu siang saja. Jadi lebih siang aja ya. Karena terlalu banyak aktivitas di siang hari. Oh iya begitu. Nah, jadi ini ya Bu ya. Gizi seimbang itu bisa dilihat di sini ada 4 prinsip. Yang pertama itu memenuhi kebutuhan dari energi sama kebutuhan gizi dari anaknya ibu. Terus makanannya ini harus seimbang dan beraneka ragam ya Bu ya. Sama mungkin nanti waktu membuat menu bisa dibuat 1 kali makan itu berbeda menu ya Bu ya, biar lebih bervariasi. Terus ini untuk konsumsi makanan yang digoreng, berlemak, seperti santan gitu nantinya bisa dibatasi, sama vitamin dan mineralnya lebih dicukupkan. Mungkin kalau jarang udah bagus konsumsi di sayur buahnya, tidak perlu vitamin atau suplemen, tidak apa-apa gitu ya. Terus Adek suka roti nggak? Suka. Nah ini ya Bu, untuk gizi seimbang itu bisa dengan isi piringku. Jadi nanti di 2/3 piring itu bisa diisi makanan pokok. Kalau misalnya nasi bosan, mungkin ini Bu, atau mungkin Ibu mau memilihkan yang lainnya, bisa ini dengan mungkin nasi tim atau nasi jagung, kentang, singkong gitu ya Bu ya. Nanti di sini ini takarannya sudah sama dengan biasanya 2 centong itu Bu, nasi gitu ya. Terus nah di 1/3 bagian dari yang ini bisa diisi sama lauk pauk, baik yang nabati atau hewani kayak tahu, tempe atau ayam. Iya suka ya. Terus sama mana yang disuka? Ini apa itu? Mangga. Iya. Nah nanti untuk setengah piring sebelahnya ini bisa diisi sayur sama buah-buahan. Dengan sayurnya itu nanti 2/3 sama kayak nasinya ya Bu ya. Terus buah-buahan ini bisa 1/3, mungkin bisa kayak kalau pisang 1-2 buah gitu. Mangga bisa 1 buah ya. Terus ini ada juga, jangan lupa kalau mau makan cuci tangan dulu ya. Nah terus cuci tangan, terus minum airnya kan tadi udah ada 6 botol ya Bu ya. Jadi udah baik, bisa dipertahankan. Nah, ini aktivitas fisiknya kan adiknya juga aktif ya, sering main gitu, jadi sudah cukup gitu. Nah ini juga ada bahan penukar lainnya Bu. Jadi misalnya untuk seperti ini di sumber lauk hewani mungkin bisa pakai ayam atau mungkin ikan atau udang gitu ya, bervariasi di setiap harinya gitu. Terus untuk sayur juga ini di sini sudah ada Bu. Ini yang protein lauk nabatinya juga ada ya Bu ya, bisa dari kacang hijau, kacang kedelai atau kacang merah, tahu, tempe, bisa divariasikan. Nah untuk di sini ini juga sudah ada yang sayurnya juga tuh. Jadi mungkin kalau adiknya sukanya sayur ini aja, bisa divariasi sama yang sayur lainnya ya Bu ya. Terus itu minyak juga dikurangi, tidak terlalu banyak minyak gitu. Nah terus ini tadi saya sudah hitung Bu, untuk kebutuhan energi, protein, lemak sama karbohidrat anak ibu itu kira-kira untuk energinya sekitar 1390,5 ya Bu satu harinya. Dan nanti untuk pembagian protein, lemak, karbo itu bisa dilihat di sini Bu ya. Di protein sekian gram, lemaknya sekian gram, karbohidratnya sekian gram. Ini tapi bukan berat makanannya, tapi
berarti kandungannya proteinnya gitu ya Bu ya. Terus jadi gimana nih kalau misalnya adiknya nih saya kasih diet gizi seimbang ini, soalnya dari diet gizi seimbang ini juga bisa nantinya mencegah stunting Bu. Kan stunting itu kan kondisi dimana anak itu tumbuhnya kurang seimbang ya Bu ya sama usia anaknya kayak gitu. Jadi mungkin stunting itu bisa dipengaruhi beberapa faktor. Pertama mungkin dari dulu sudah pernah memiliki riwayat penyakit yang buat dia itu terganggu tumbuh tubuhnya ya. Gimana tuh kalau mau saya kasih dia gizi seimbang, apakah Ibu setuju nih nanti dan siap membantu anaknya melakukan ini? Insya Allah siap. Siap. Oke. Nah, bagaimana Bu? Apakah Ibu sudah paham mengenai konsep diet gizi seimbang ini Bu? Ya, jadi anak saya harus paling enggak 3 kali makan Iya. terus mengurangi porsi makanan yang berminyak. Iya. Di samping itu yang halal juga baik seperti buah-buahan juga harus dikatakan. Iya. Ya. Oke, baik. Berarti Ibu sudah bisa nih ya Bu ya nanti menerapkan ke anaknya ya Bu. Nah, bagaimana kalau nanti di 1 bulan ke depan kita mengatur jadwal nih Bu buat memantau perkembangan anak Ibu? Boleh, kira-kira Ibu bisa di tanggal berapa Bu? Kemungkinan nanti dekat di akhir bulan. Akhir bulan, berarti mau tanggal 20, 29, 30? Oke. Nah, sebelum belum melakukan diet ini nantinya, nanti akan saya ajarkan untuk membuat yang namanya food diary ya. Jadi nanti itu Ibu bisa menyiapkan buku kecil. Nanti di situ bisa dituliskan mungkin berat badan anak, tinggi badan anak. Terus nanti dituliskan dari pagi sampai malam 1 hari, selama 1 hari itu anak makannya apa saja, dan juga ukuran seperti kayak tadi nasi 1,5 centong kayak begitu ya Bu. Dan itu selama 1 bulan ke depan. Jadi nanti waktu kita ketemu lagi, ini food diary-nya bisa dibawa. Nanti akan saya cek apakah yang dikonsumsi adik itu udah baik atau ada yang perlu dirubah lagi gitu ya Bu ya. Nah, sampai sini adakah yang ingin Ibu tanyakan Bu? Tadi Mbak bilang kalau untuk protein nggak, kalau bisa jangan campur. Iya. Nah, sedangkan si anak itu kalau udah sama menu yang misalkan tahu atau tempe yang digoreng itu ya lebih suka karena dicampur. Ya mungkin bisa dibuat itu ya Bu, mungkin kayak tempe mungkin bisa dibuat sayur tempe yang berkuah. Nah, nanti sayurnya ditaruh di sebelahnya gitu Bu, jadi kan masih agak menyatu itu ya, jadi mungkin anak mengiranya masih di dalam dicampur begitu. Terus atau mungkin bisa dibuat kayak bacem, itu suka anak Ibu? Itu ya nggak terlalu suka. Oh, nggak terlalu suka. Tadi kalau enggak yang mungkin bisa ditim Bu, kalau nggak ditim nanti ditim dulu, terus di waktu mau memberi makan itu ya Bu bisa dicampur saat dicampur langsung sama sayurnya begitu. Jadinya anaknya akan mengiranya oh udah dicampur. Ya, ini saya coba. Karena dia kalau sekiranya bentuknya koneko-neko dia Kurang suka ya koneko ya. Begitu. Ya, nah
Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah, makasih. Oke, jika Ibu ini sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, konselingnya cukup saya akhiri. Nah, ini semoga adiknya bisa merubah pola makannya lagi yang lebih baik. Udah baik sebenarnya, cuman lebih diperbaiki kayak tadi itu ya Bu ya. Nah, ini konselnya saya akhiri. Nanti kita bertemu lagi di tanggal 29 atau 30-an ya Bu ya. Nah, semoga bisa dilakukan dengan lancar. Gitu. Mari saya hantarkan.